seseorang lelaki yang belajar ilmu hitam untuk melukai orang dan untuk balas dendam. Saya memilih angka kelahiran nomor 23. Zikri, kelahiran tanggal 23. Pengoleksi benda gaib, sering dibuli dan pernah mati suri. Karma baik seperti apa yang akan datang? Atau karma buruk yang tidak akan pernah pergi dari hidupnya? Saya menganalisa banyak hal di sini dan simbol-simbol rahasia dan ada barcode juga di sini. Saya menggambarkan juga banyak simbol-simbol yang sangat kurang bagus di diri Pak Fikri. Zikri. Saya melihat banyaknya unsur supranatural. Bukan spiritual lagi, tapi supranatural di atas spiritual. Ini karena faktor belajar atau karena faktor dia juga punya warisan, ini juga ada ya dua bidang. Ini saya analisa dulu. Kemudian saya lihat di sini pernah mengalami kejadian mati suri. Apakah betul? Awal saya mempelajari ilmu-ilmu spiritual tuh semenjak ayah kandung saya itu meninggal karena santet. Pokoknya Bapak harus menjual rumah ini dan uangnya dibagikan kepada kami. Bapak nggak bakal jual rumah ini. Kamu sebagai menantu nggak punya hak untuk itu. Saya hanya menuntut hak-hak istri dan anak-anak saya. Anak-anak saya perlu sekolah. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Bisanya cuma minta uang. Pak, maafin Bang Imron, Pak. Uang ini perlu untuk sekolah dan masa depan anak dan cucu Bapak sendiri. Ita, Bapak kecewa sekali sama kamu. Kamu sudah salah memilih suami. Bapak dan ibu kamu juga sudah kamu mau tinggal di mana? Kalau rumah ini dijual. Kalita, mending sekarang Kalita pergi deh. Bawa tuh suami Kalita yang nggak tahu sopan santun. Kurang ajar banget sama orang tua. Lihat aja, aku gak akan tinggal diam. Anak sama menantu mengurung-urung orang tuanya. Sudahlah, Pak. Nanti Bapak sakit. Aku ini masih kepala rumah tangga, Bu. Dan kita masih sehat walafiat. Pak! Bu, Bapak kenapa, Bu? Pak! 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 Tolong! Pak! Pak! Bu, Pak! Bapak! Pasti Bapak disantet. Siapa yang berani ngirim ini kepada Bapak? Aku harus bikin perhitungan sama dia. Aku bebas. Dulu kau membunuhku dan memisahkan aku dengan anak istriku. Bertahun-tahun kau kurung aku dalam golongku. Dan kini kau telah mati. Dan anak istrimu lah yang akan menerima pembalasanku. Gil, lu itu nggak habis ya kakek paha gua. Lu tuh pembunuh, tau nggak? Lu jangan asal main nuduh ya. Jangan sembarangan. Emang lu pikir gua nggak tahu? Hah? Lu pasti nyatet bokap gue ya kan? Gue liat dengan mata kepala gue sendiri. Bokap gue meninggal kesakitan. Dan di kupingnya keluar kelabang. Lu nuduh nggak ada bukti. Gua bisa laporin lo ke polisi, paham? Lu laporin ke polisi sekarang. Lu laporin ke polisi. Sebelum lu laporin, gua lu. Hah? Masih mau ngelawan lo? Hah? Lu pasti pakai ilmu hitam ya? Hah? Lu pasti pakai ilmu hitam kan? Keluar lo dari sini. Keluar. Awas lu. Awas lu ya. Lihat. Adik kamu. Adik kamu kelakuannya. Bikin pusing aja. Ponakan yang udah ditinggalin sama ibunya juga meninggal karena santet. Apa benar ya bapaknya si Zikri meninggal karena disantet menantunya sendiri? Zikri, almarhum bapakmu telah mewariskan rumah ini untuk 11 anaknya. Terserah rumah ini mau diapakan. anak Bapak kan ada 11, Bu. Pasti menyatukan semua pikirannya agak susah kayaknya, Bu. Iya, kakakmu yang perempuan masih di Taiwan. Nggak mungkin dia pulang ke sini. Ibu sih pesan akan menerima semua hasil keputusan apapun itu.
Lita sama suaminya juga mana lagi? Masa dia nggak mau kesini? Kenapa dia nggak mau ikut musyawarah? Dek, kamu kenapa, Dek? Kenapa kamu? Dek! Bu, ini kasusnya sampai ke Bapak, Bu. Dek! Dek! Gak salah lagi sih. Ini semua pasti ulah dari Imran. Yang kedua itu keponakan meninggal di depan saya. Saya masih ingat kejadian itu. Waktu itu keponakan dimandiin oleh kakak kandung saya. Terus si airnya saya ambil. Karena kan waktu kejadian itu keponakan itu menceritakan siapa yang membunuhnya, kesurupan gitu. Keponakan saya ambil airnya, saya bawa ke rumah orang itu. Imran, aku nggak akan membiarkan kamu berkeliaran dengan damai. Tunggu aja, Imran. Lihat aja, Imran. Gue nggak akan bikin hidup lu tenang. Balaskan dendammu, Zikri. Balaskan. Ron! Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Imran pelakunya, Bang. Mana buktinya? Apa Abang nggak sadar? Cuma Imran doang yang mau rumah ini, Bang. Kalau dia sampai kuasain rumah ini, Bang, satu persatu bakal mati, Bang. Kalau emang Bang Imran seperti apa yang kamu tuduh, Abang gak akan tinggal diam. Kamu harus punya bukti yang kuat. Ngerti kamu? Aku bakal bunuh Imran. Mana Imran? Hah? Imran! Keluar lo! Nih! Gue bawa ini! Ayo pemandian jenazah ponakan gue! Zikri, kamu ngapain sih teriak-teriak kayak begini? Ini udah malam, kamu gak malu sama tetangga? Udah, Kak. Gak usah belain suami kakak. Sekarang mendingan suruh keluar. Imran! Keluar lo! Ada apa ini? Hah? Lo ngapain lagi pasti dia? Sudah! Lepasin! Lepasin! Jangan mempermalukan diri sendiri. Selalu saja. Setiap masalah keluarga besar kalian selalu timpakan kepada saya. Padahal saya tidak melakukan apa-apa yang kalian fitnahkan. Kepikiran pun enggak. Baik, Bang. Kalau gitu saya mohon maaf. Ayo Zikri, kita pulang sekarang. Awas lo Imran! Pergilah kau bertapa di rumah dukun di kampung sini. Kau akan mendapatkan ilmu yang kuat hingga kau bisa membalaskan dendam pada kakak iparmu. Zikri, gimana keadaan kamu, Nak? Bu, aku mau minta izin sama Ibu. Aku mau pergi sebentar. Kamu mau kemana, Nak? Aku harus belajar untuk ngalahin Imran, Bu. Aku yakin banget kalau Imran itu bukan manusia biasa, Bu. Ibu tidak setuju. Dia akan menguasain rumah ini, Bu. Dan satu persatu keluarga kita akan dihabisin, Bu. Zikri, kamu jangan asal tuduh. Tidak ada bukti Imran melakukan sesuatu. Aku nggak peduli, pokoknya aku akan berangkat dan aku akan kembali lagi. Dan aku akan balasin dendam aku atas nama keluarga besar, Bu. Jangan. Jangan, Zikri. Dari situ saya belajar sampai ke Bali, ke Ponorogo, ke Cianjur juga. Mulai dari berpuasa sampai pasang susu saya lakukan. Tujuan saya pokoknya saya ingin membalaskan dendam. Gue akan balas dendam atas kematian kalian.